Battle Through the Heavens, Chapter 1157. Bab 1157, Dua Rintangan Besar. Lokasi Pil Gathering berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara gemetar bumi dibebankan ke langit. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik menakutkan yang menyebar. Seseorang bisa mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiaoyan berkedip dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun seluas 10.000 kaki yang sangat besar. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari mereka. Dari tampilannya, platform tersebut tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir, Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pil Gathering adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada, secara tegas, dua rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan kotak yang sangat besar. Dia bertanya, apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana? Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang yang terdistorsi dipenuhi dengan semacam uap abu-abu tua yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah seseorang untuk mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Ia juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh Magical Beast yang dikenal sebagai Fantasy Soul Beast. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang dialokasikan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiaoyan perlahan mengangguk, ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan Pil Gathering ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Pil Realm. Saya telah menyebutkan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah Pil Gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah Pil Realm. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan, Pil Realm adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit doseng dari Menara Pil telah lama membuatnya. Namun, untuk beberapa alasan, Pil Realm secara bertahap menjadi hancur. Namun, Pil Realm jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan ramuan obat langka, yang akan sulit ditemukan di dunia luar, di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar tersebut akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam Pil Realm. Hanya dengan begitu Anda dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan Pil Realm dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Petik 2. Platform batu di langit ada untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Petik 2. Sungguh layak menjadi Pil Gathering. Xiaoyan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang lolos seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari Pil Gathering ini.
Menara pil biasanya tidak akan mengintervensi apapun yang terjadi di alam pil, jadi selama Anda diam-diam, tidak akan ada yang mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih tanpa ampun daripada persaingan. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, oleh karena itu, jika Anda bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, Anda bisa menyerang sesuka Anda. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Xiao Yan perlu menyelesaikan masalah ini. Gong. Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di daerah itu sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Bahkan kebisingan yang mengguncang bumi ditekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara swoosh saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin deras tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin plus sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa dia deteksi aura apapun. Orang tua di sebelah kiri berkulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang sampai terasa menyakitkan. Yang di sebelah kanan membuat Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dalam balutan Chongsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa menara pil lainnya. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Manusia yang tak ada habisnya mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, kepada ketiga orang ini. 3 kepala besar menara pil. Lupakan Central Plains. Nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Douqi. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri mereka, banyak orang tidak percaya. Diriku yang dulu Xuan Kongzi akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian Anda. Xuan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya dengan jelas terdengar di samping telinga semua orang. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau galaknya seseorang, seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit. Bagaimanapun, 3 orang di panggung batu itu tidak jauh dari puncak keberadaan di benua ini. Setiap orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pil gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan perkenalan Xuan Kongzi tentang pemilihan pil gathering. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang disebutkan Ye Zong. Jelas, aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pilkada. Selama seseorang lolos dari 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pil gathering ini. Xuan Kongzi memandangi lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa menara pil, tapi juga bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Petik 2. Keributan. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan padat orang segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa.
Mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah saat ini. Tingkat 8, tingkat 9, level legendaris ini tampaknya sejauh langit dan bumi dari mereka. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya pikat yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengabaikan ketertarikan semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya menjadi lebih kasar. Dia dengan jelas memahami betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa pada zaman kuno. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai yang tak ternilai harganya. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan dengan mudah karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengerahkan semua usahanya hanya untuk gulungan pelatihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi melihat ke mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia sedikit tersenyum, melihat ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang hampa dan membentuk gelombang suara gong yang panjang. Waktu telah habis. Para pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Petik 2. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke kotak besar itu. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan tampilan yang dalam. Bang! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka bertingkah seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang yang terdistorsi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tua tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Persaingan ketat Pil Gathering telah resmi dimulai pada saat ini. Bab 1158, melewati rintangan. Swosh swosh swosh. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia menyaksikan sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, Pil Gathering kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3.000 api yang membakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang keras seperti petir menyapu sosok manusia yang bergegas ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berbaju congsam di sampingnya tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Dia membelai janggutnya dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen, orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sampingnya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah mengikuti retret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3000 Burning Flames, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita kepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil telah muncul di hadapan Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying.
Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Doki. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari dua kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada dalam retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kami mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu menara pil kami saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitasnya yang seperti sumur tua mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Souls telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam hal yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling khawatir tentang orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Xuan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Alis wanita cantik menjadi vertikal, menyebabkan dia tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dukungan saat mendarat di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, keduanya dengan jelas memahami karakter keras kepalanya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Menara Pil saling memandang setelah pertengkaran ketiganya. Semuanya dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan rekan mereka. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan dengan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu tua. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu pekat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat setengah meter ke segala arah dengan matanya. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika penglihatan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas, tempat ini seharusnya disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di atas uap abu-abu tua. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus diam berdiri di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu tua dengan jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah dengar sebutkan Ye Zong sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat mencatat situasi di sekitarnya meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu tua di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan yang besar untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang buatan manusia.
Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, dia harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lengkung yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap meresap yang aneh ini, penglihatan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiaoyan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi. Swoosh swoosh. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dari jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiaoyan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang yang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, ia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan ujian. Ruang itu sangat luas dan tak berujung. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerbu ke dalam lipatan spasial karena kecerobohan mereka sesaat. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia ceroboh di tempat seperti ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiaoyan juga telah bertemu dengan cukup banyak ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiaoyan tidak heran orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiaoyan perlahan maju ke depan di ruang yang diserap oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Tut! Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut melangkahi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut di kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru! Mata Xiaoyan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu, dia memanggil Xiaoyan dengan tangannya. Kaki Xiaoyan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah yang ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditahan olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan hatinya memulihkan kejernihannya. Itu adalah sosok ilusi. Daerah dalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup keluar, dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap.
Uap hitam yang aneh samar-samar meresap ke lipatan spasial ini. Rintangan dunia fantasi ini memang berisiko. Mata Xiaoyan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Hati-hati di hati Xiaoyan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiaoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Cailin, Xiao Zhan, Yun Yun, De. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat sangat dalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiaoyan melambat. Mengikuti langkahnya yang tegas, kabut tebal abu-abu tua yang menyebar di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam berukuran 10 kaki yang terdistorsi muncul dari jarak dekat di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang menuju ke Pil Realm. Bab 1159, Pintu Masuk ke Alam Pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Dengan segera, sudut mulutnya menunjukkan senyuman mempesona yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiaoyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, tes di Pil Realm mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta karun alami sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi putaran kedua tes ini sangat penting. Babak pertama ini menyingkirkan banyak orang. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa sulitnya tes ini. Xiaoyan dengan jelas mengerti dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika salah satu tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiaoyan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Terus saja berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Petik 2. Gigi perak Cao Ying dengan lembut bergesekan satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan amarah di dalam hatinya.
Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan penatua pada kura-kura ini. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan menarik pandangannya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki Pil Realm. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar orang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari Pil Realm ada di atasnya. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan spasial. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari Pil Realm. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batuan spasial. Apakah kamu mengerti?" Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah pria tua biasa. Karena Pil Realm dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, bukan? Sudut mulut tetua terangkat saat dia dengan malas berkata, "Selain itu, meskipun Pil Realm tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa magical beast. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil Gathering bukanlah sebuah game, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari Pil Gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil Gathering seperti ini." Suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. "Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur." Orang tua di cangkang kura-kura itu perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Semua yang hadir memiliki beberapa keahlian. Bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria parubaya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun segera setelah sesepuh di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di atas cangkang kura-kura dan menerima barangnya. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima item mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, Pil Realm jelas tidak akan menjadi tempat yang bersahabat.
Namun, itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan untuk berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Chaoying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiaoyan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Xiaoyan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Chaoying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiaoyan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiaoyan mengemudi di pameran dagang alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiaoyan kepada Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiaoyan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiaoyan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiaoyan, kan? Tidak disangka hidup Anda begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Petik 2. Mata Xiaoyan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus." Membanting. Kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di Pil Realem. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Petik 2. Senyuman menyeramkan di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari sesepuh di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. "Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu." Xiaoyan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Bab 1160, Tanah Berusia Ribuan Tahun Rehmania Glutinosa. Di dataran terpencil, warna tanah tampak kekuningan. Kadang-kadang ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan sedikit daya hidup. Terkadang akan ada beberapa magical beast kecil yang bergegas di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang di kejauhan. Keheningan dataran sunyi berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok keluar dari ruang. Sosok yang baru saja bergegas keluar dari ruang itu secara alami adalah Xiaoyan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiaoyan sedikit terkejut saat pemandangan sepi di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tubuhnya tetap tergantung di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. "Ini adalah Pil Realem, ya?" Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini.
Mungkinkah ini karena pil realem rusak? Tangan Xiaoyan meraih ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan alam adalah kekuatan dewa yang hanya dimiliki elit Doseng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil membuat alam, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memeliharanya. Jika tidak, dunia secara bertahap akan menurun. Xiaoyan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu ke dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan oleh orang tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta karun alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik menara pil ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar disatukan. Tidak banyak harta karun alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di situ. Namun, ketiga jenis ramuan obat ini menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun 9 inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi menaik. Xiaoyan menggumamkan nama dari 3 harta karun alam di mulutnya. Kepala Xiaoyan tanpa sadar sedikit membengkak. Dia telah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran pil realem kemungkinan besar cukup besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiaoyan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta pil realem. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini, mungkinkah itu lokasi di mana 3 hal itu berada? Xiaoyan kaget saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika memang demikian. Swoosh swoosh. Sementara Xiaoyan memikirkan apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar Douki yang kuat ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala piton yang sangat besar itu. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa sebelum membuatnya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular besar itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Sebuah tawa ganas terdengar di samping telinganya, "Bocah, melihat bahwa kamu memiliki suatu keahlian, lebih baik kamu tersesat." Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya saat cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah pria besar berjubah alkemis. Wajahnya penuh dengan daging. Sekilas, dia sepertinya bukan orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di pundaknya. Beberapa darah segar menempel di permukaan batang logam. Hihi, dia sudah kabur dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam memperhatikan tempat di mana alkemis itu menghilang dari sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan tajam melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang ini dengan daging yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjatanya. Di tempat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa semua peserta lainnya adalah pesaing mereka.
Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam yang mengandung bekas darah di tangannya melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, depresi segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak-anak, muncul di cekungan di depan mata semua orang. Tanah Rehmania glutinosa? Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, tanah Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disuling menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiaoyan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas melalui mereka. Dia tampak sedang merenungkan ramuannya. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya sebesar kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa tanah Rehmania glutinosa di dalam pil realem ini telah tumbuh sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan. Benda ini sepertinya berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, kemungkinan besar akan menarik banyak perhatian. Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia bisa mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rehmania glutinosa kemungkinan besar karena dia telah mengenali bahwa piton kuning tanah. Xiaoyan melirik ular piton besar itu. Area manapun di mana ground yellow piton muncul akan memiliki ground Rehmania glutinosa. Namun demikian, ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran tanah Rehmania glutinosa itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi Lusin plus alkemis yang tersisa berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam di benak mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun tanah Rehmania glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karenanya. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi semakin padat saat dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada 2 yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Do Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana dia bisa berhasil dan berdiri di atas yang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu meringkuk mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan tanah Rehmania glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya ketika kekuatan isap tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rehmania glutinosa. Sialan, siapa yang berani menyentuh benda milik ayahmu ini? Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar itu ketika ground Rehmania glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Enyah. Xiaoyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa dia bukan orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat saat berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah saat melihat Xiaoyan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa tetap mengapung di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Dozong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang besar itu. Dia mengertakkan gigi sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria bertubuh besar ini bukanlah seseorang yang tidak menyadari situasinya.
Dia mampu merebut barang dari orang lain dan orang lain secara alami akan bisa merebut barangnya. Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan besar seseorang akan ditipu sampai pada titik di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan, tetapi tidak berani banyak bicara. Matanya berhenti di tanah berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan kabur, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan tanah berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang di kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup untuk membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar membuatnya tertarik adalah sesuatu yang terletak lebih dalam di bawah tanah.